Gimana Pak kabarnya? Tamit, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagaimana? Sesuai dengan janji kemarin Pak. Oh iya, kita ada janji ya. Terima kasih loh Pak Bahar, saya sudah diingatkan. Kemarin kita sudah berjanji bahwa hari ini kita akan ketemu untuk melakukan praktek coaching ya. Iya betul Ya, Pak. Iya. oke. Nanti hari ini Pak Bahar akan ketemu dengan coach dan saya akan menjadi pengamat begitu Pak. Iya betul Pak. Seperti itu skenario nya ya Pak. Iya, iya, iya. Kalau begitu nanti saya akan menyiapkan rubrik untuk penilaian coaching. Ya, Seperti siap. yang sudah saya kirimkan lewat WA tadi malam. Iya. Iya. Sudah Pak. dibaca Pak ya? Sudah Iya. jelas itu Pak. Kalau begitu nanti dalam kegiatan coaching saya akan mengamati coaching Bapak Iya. dan saya akan menggunakan 4 kriteria. Ya. Ya, nanti ada kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Iya. Iya. Sesuai dengan itu aja Pak. Ya. Terus kemudian Mbak, nanti dalam kegiatan coaching yang akan Pak Bahar lakukan, kompetensi apa nanti yang akan dikembangkan? Yang akan saya kembangkan diantaranya adalah kehadiran penuh, ya. Kemudian mendengarkan secara efektif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Ya, supaya saya dapat menggali terkait dengan hal-hal yang itu akan konsultasikan oleh coachnya, Pak. Oke, baik. Kalau dari 3 kriteria tadi Pak, kira-kira ada mau dikembangkan seluruhnya apa mungkin ada salah satu yang ditekankan, ada penekanan khusus gitu? Dari 3 hal tersebut mungkin saya lebih memfokuskan pada kehadiran penuh ya Pak ya. Ya kehadiran penuh itu saya akan berusaha berinteraksi dengan penuh dengan fokus kepada coach saya. Iya. Gitu Pak ya? Iya. Baik, kalau begitu nanti saya mohon izin, saya nanti akan mencatat yang perlu saya catat selama Pak Bahar melakukan kegiatan coaching. Oh iya silakan Pak, betul. Dengan begitu kita bisa mencatat hal-hal penting selama proses dilakukan Pak ya. Ya. Kebetulan Pak Tamit, ini saya hari ini sudah membuat janji dengan Bu Lili selaku coach saya. Ya, nanti kita akan melakukan pertemuan untuk diamati oleh Pak Tamit. Oh gitu Pak. Iya. Oke, berarti nanti dalam kegiatan coaching tersebut saya akan mengamati kegiatan coaching yang Bapak lakukan dan nanti mohon izin di akhir sesi saya akan menyampaikan hasilnya kepada Bapak. Siap. Oke. Terima kasih. Selamat siang Pak Bahar. Selamat siang Bu Lili. Gimana kabarnya Bu Lili siang ini? Ini saya agak kurang enak ya. Pikiran saya maksudnya Pak. Itu ya, Kalau Bu? badan saya itu enak aja. Yang masalah ini pikiran saya Pak. Iya. Ada apa ini Bu? Ini loh Pak, kalau saya mengingat pertemuan saya terakhir sebelum puasa itu loh Pak. Dalam pembelajaran saya waktu itu tuh sepertinya ada yang salah mungkin ya. Gitu ya. Jadi saya tuh merasa ada ganjalan gitu, merasa gagal dalam pembelajaran itu. Oh iya. Kira-kira ini apa yang Bu Lili ingin diskusikan dengan saya ini? Kayaknya hal penting ini sepertinya. Iya Pak. Ya masalah pembelajaran itulah Pak. Mungkin nanti Pak Bahar bisa membantu saya untuk menemukan solusi pembelajaran seperti apa yang ideal yang bisa saya terapkan di kelas saya. Memang permasalahannya apa toh Bu? Sehingga sepertinya Bu Lili itu gelisah gitu dan tidak nyaman itu sepertinya. Iya Pak, dalam pertemuan terakhir itu kan kebetulan saya membahas PPKN tema 8. Nah ini itu ada 5 anak. Ketika saya menerangkan, memberikan tugas, ternyata 5 anak ini kok tidak respect gitu ya dengan pembelajaran itu. Bahkan mereka itu cenderung hanya bermain sendiri, entah menjahili temannya atau apa. Dan ini kan membuat saya kena apa ya? Ya itu selalu saja saya bertanya-tanya kenapa sih dengan anak 5 ini gitu loh Pak. Terus bagaimana respon Bu Lili terhadap kelima anak tersebut itu? Ya pada awalnya sih ya sempat terbersih rasa jengkel. Ih,
ono bocah kok seperti ini kan begitu. Oh iya, sama gintes gitu ya rasanya. Tapi kan saya harus mengatasi dengan metode stop itu yang sudah kita pelajari pada sebelumnya itu. Ya berhasil lah. Jadi saya kemudian secara tiba-tiba berada di tengah-tengah mereka. Kemudian saya melemparkan pertanyaan. Ya, tapi ya gitulah. Ketika saya ada di antara mereka, ya sejenak mereka seolah-olah berhenti. Tapi ketika saya berpaling untuk memberikan respon kepada murid-murid yang lain, ya kembali lagi. ya Bu ya. Iya. Kalau boleh tahu Bu Lili, metode apa sebenarnya yang Bu Lili pakai dalam proses pembelajaran tersebut? Ya materinya itu kan memang menganalisis hak, kewajiban dan tanggung jawab masyarakat warga negara terhadap bumi gitu ya Pak ya. Jadi yang saya lakukan ya memang diskusi, kemudian ceramah, kemudian menganalisis teks, menganalisis gambar, gitu Pak. Kalau menurut Bu Lili nggih, coba kita amati lebih jauh. Kira-kira metode itu memang tepat enggak untuk materi yang seperti Bu Lili sampaikan tadi? Ya kalau dipikirkan sih sebenarnya ya masih ada pilihan-pilihan lainnya. Contohnya ya bisa dengan jacksaw, bisa dengan bermain peran, begitu sih. Tapi memang kemarin saya memilih metode itu karena saya anggap ini ada kaitannya dengan bahasa Indonesia juga. Oh, atau mungkin ada ini Bu, keterkaitan dengan gaya belajar dari murid-murid Ibu di kelas tersebut? Saya sebenarnya telah melakukan asesmen awal. Saya menganalisis karakter mereka. Sebenarnya sebagian besar murid saya di kelas itu tidak ada masalah dengan metode apapun yang saya terapkan, dengan media apapun yang saya gunakan dalam pembelajaran, tidak ada masalah. Iya. Namun untuk yang 5 murid saya yang tadi itu memang sangat spesial. Oh begitu ya? Iya Pak, saya tuh sampai sering diskusi dengan teman yang lainnya. Terus anak 5 ini enaknya diapa? No ya Pak, ya saya tuh bingung harus mengikuti apa. Katanya Iya. kinestetik. Saya coba memberikan kinestetik kemudian dijabarkan secara lisan, juga tidak jalan. Iya. Terkait dengan karakter belajarnya mereka itu Bu ya, apakah menurut keyakinan Bu Lili itu telah mengakomodir seluruh kebutuhan belajar mereka itu Bu? Ya, bisa jadi ya belum juga sih. Gitu ya? Iya, mungkin yang khusus 5 anak ini memang perlu ada treatment khusus gitu. Wah, iya, treatment khusus bagaimana yang menurut Bu Lili? Maksud saya kok jadi kepo tertarik. Ya, ini biasanya kalau pembelajaran saya klasikal itu untuk yang 5 anak ini memang ada perbedaan. Oh, gitu Ya. Karena saya menganalisis dari guru-guru sebelumnya di tingkat-tingkat kelas sebelumnya, mereka kecenderungannya nilai akademisnya itu memang rendah. Oh, Ya, gitu. tapi kalau saya amati dari cara berkomunikasi sebenarnya tidak ada masalah secara kognitif ya. Gitu ya? Iya, sehingga saya hanya berpikir supaya tercapai tujuannya ya udah. Kalau teman-temannya saya berikan, ayo membuat esai 500 kata karakter, kamu mungkin hanya 100 sampai 200. Oh, gitu. Atau bahkan ketika anak-anak bisa membuat sebuah produk yang sudah dimodifikasi, mereka yang khusus berlima ini hanya saya berikan untuk basic. Begitu Pak. Oh begitu ya. Sebenarnya dari treatment yang dilakukan Bu Lili tadi itu sudah mengarah baik ya. Terus apa kira-kira kok membuat mereka kurang fokus ya dalam pembelajaran itu Bu? Apa posisi tempat duduk murid itu juga mempengaruhi ya Pak ya? Iya. Mungkin bisa jadi. Sebenarnya mereka sudah ada di depan loh Pak ya. Oh gitu ya. Iya, mereka tuh saya tempatkan yang 5 itu berada di bangku paling depan. Tapi ya Kalau menurut yang saya lihat ya, sepertinya Bu Lili itu sudah berusaha mengakomodir dari kelima anak tersebut ya. Terus mari kita lihat lebih lanjut ya. Kira-kira solusi apa ini yang terlintas dalam benak Bu Lili untuk terkait
fenomena seperti ini, Bu? Saya itu perlu tahu pembelajaran seperti apa yang diinginkan oleh murid itu sendiri. Iya, iya. Jadi bukan pembelajaran yang saya rancang menurut rencana saya, tapi saya juga ingin menggali pembelajaran itu juga berasal dari ide dari murid itu sendiri. Wah, bagus. Nah. Iya, iya, iya. Apakah dengan kuesioner itu bisa dilakukan ya Pak Bahar? Oh, bisa jadi. Nah, terus bagaimana Ibu membuat kuesionernya itu ya? Seperti bagaimana itu, Bu? Ya mungkin nanti di dalamnya ya menyangkut kamu suka pembelajarannya seperti apa, terus kamu suka kalau Bu Lili mengajar dengan gaya seperti apa, Wah, medianya seperti apa, terus atau mungkin saya juga ingin anak-anak refleksi pada pembelajaran sebelumnya yang paling tidak kamu suka dari Bu Lili ketika mengajar seperti apa gitu ya Pak. Wah, menarik sekali nih Bu Lili. Oh, iya, Terus iya, iya. di samping hal tersebut, apakah ada kira-kira menurut Bu Lili faktor lain yang perlu diperbaiki ya, Bu? Bisa jadi penggunaan media ya Pak Oh, ya. media gitu. Iya. Nah, coba media bagaimana itu? Mungkin untuk menarik minat dan perhatian anak-anak yang spesial ini saya bisa memanfaatkan ruang IT Pak. Di sana kan kita punya video interaktif itu Pak ya. Iya, iya, iya. Ya, jadi mungkin di situ nanti dihubungkan dengan YouTube langsung menganalisis video tentang bumi dan hubungannya dengan kehidupan manusia begitu Pak ya. Wah, keren itu Bu Lili. Cakep Iya. sekali itu idenya. Sekarang kira-kira ketika Bu Lili sudah menemukan solusinya, itu Bu Lili kapan itu mau mengaplikasikannya itu, Bu? Kalau pembuatan kuesioner itu Iya. saya kira ya secepatnya Pak ya, karena setiap hari saya kan mengajar. Kalau saya tidak segera mengetahui minat dari anak-anak, maka ya pembelajaran itu tidak akan disukai oleh mereka. Iya, Sedangkan iya. kalau untuk pemanfaatan IT saya kira saya harus berkoordinasi untuk izin kepada kepala sekolah dan pengurus ruang IT ya, Gitu ya. untuk membuat jadwalannya. Jadwalannya. Iya. Kira-kira kalau dalam rentang waktu terdekat ini, Bu Lili mengaplikasinya kapan? 2-3 hari. 2-3 harus hari. tereksekusi Pak. Iya, iya. Wah, luar biasa sekali. Jadi Bu Lili sudah bisa melihat problemnya, kemudian Bu Lili juga sudah menemukan solusinya, kemudian Bu Iya. Lili juga sudah mering waktu kapan melaksanakannya. Ini suatu kemajuan yang luar biasa Bu Lili. Tentu saya yakin nanti Bu Lili akan melihat hasil-hasil perbaikan yang positif pada murid-murid Bu Lili. Terima kasih Pak Bahar. Saya jadi saya sudah sumringah ini, saya sudah membayangkan kalau memanfaatkan IT untuk anak-anak gitu. Wah, saya juga ikut gembira loh Bu. Saya juga ikut plong loh ini. Iya, terima kasih loh Pak Bahar Iya, sudah sama-sama, membantu Bu. saya. Wah, sama-sama, Iya. iya. Kalau nanti suatu waktu dalam pembelajaran berikutnya Bu Lili menjumpai hal-hal yang perlu dikomunikasikan dengan saya dengan tangan terbuka, siap untuk berdiskusi lebih lanjut Bu Lili. Terima kasih Pak Bahar. Pak Bahar sudah Siap Bu Lili. mau membantu saya. Oke. Iya. Senang sekali bisa berdiskusi Bu ya. Iya. Bisa kita sambung pada pertemuan berikutnya Iya. pada tema-tema yang lain. Terima kasih Pak Bahar. Oke, sama-sama Bu Lili. Selamat siang juga Pak Tami. Iya, Pak Tami. Mana Terima kasih Bu Lili, diskusi yang sangat menarik ini, diskusi yang membuat kita saling bisa mengasah ya, kita bisa melihat sesuatu dengan jernih. Dan berikutnya Bu Lili, saya mungkin akan berkomunikasi ngobrol-ngobrol dengan Pak Fahmi terlebih Iya, dahulu, gitu. saya juga mau melanjutkan aktivitas saya. Terima kasih untuk Pak Bahar. Oke, monggo silakan Bu Lili. terima kasih. Oke, monggo. Monggo. Sudah. Baik, selamat untuk Pak Bahar tadi sudah melakukan kegiatan coaching dengan baik dan sangat lancar sekali. Alhamdulillah ya Pak ya. Bagaimana kesan Bapak tadi? Alhamdulillah ya, Coaching tadi. pada saat pelaksanaan coaching tadi berjalan lancar, Bu Lili bisa menemukan problemnya, menemukan problem dan menemukan solusinya sendiri Bapak. Oke, baik. Alhamdulillah kalau begitu langsung saja kita analisis kegiatan coaching yang telah Pak Bahar Oke. lakukan tadi terkait dengan indikator pencapaian yang
dibuat Pak Bahar pada saat sebelum coaching tadi. Iya betul. Apa saja yang sudah Pak Bahar lakukan tadi selama kegiatan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang sudah Pak Bahar buat? Oh iya, tadi saya memfokuskan kepada kehadiran penuh Pak ya. Saya berusaha untuk berinteraksi secara total dengan Bu Lili, baik itu dengan pandangan mata, kemudian dengan bahasa tubuh. Dan saya memang berusaha untuk terlibat secara emosional juga, artinya bisa memahami bukan hanya problem, tapi juga apa yang dirasakan oleh Bu Lili. Pak. Gitu ya. Baik Pak, tadi saya juga sudah mengamati dan memperhatikan Pak Iya. Bahar selaku coach sudah bertindak bagus saat melakukan coaching tadi. Sudah hadir penuh, mendengarkan dengan aktif serta memberi pertanyaan yang berbobot pada coaching. Bagus sekali Pak. Terima kasih Pak. Ya semua itu kan atas bimbingan juga dari Bapak. Wah, sama-sama Pak. Sama-sama belajar gitu. Sama-sama. Iya Pak. Kegiatan coaching kan sudah berakhir Pak. Kira-kira untuk rencana kompetensi mana yang akan Pak Bahar kembangkan lagi di kegiatan coaching selanjutnya? Iya, kalau saya akan berusaha mengembangkan ke depan keterampilan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak. Karena pertanyaan yang berbobot itu akan merangsang coach untuk bisa mengeksplor lebih banyak terkait dengan apa yang dia lakukan, apa rencana yang dia akan kerjakan, itu semua sepertinya itu berawal dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Oh, gitu Pak. Iya, iya. Selanjutnya apa rencana Pak Bahar ke depannya untuk mengembangkan kompetensi coaching pada kompetensi memberikan pertanyaan berbobot tadi? Hal-hal yang akan saya laksanakan, pertama saya akan memperkaya referensi saya terkait bagaimana memberikan pertanyaan berbobot, kemudian saya banyak untuk berkomunikasi, sharing dengan sesama teman, bagaimana menyusun dan menyampaikan pertanyaan berbobot itu Pak. Kira-kira itu beberapa langkah penting bagi saya. Kira-kira kapan itu akan dilaksanakan? Oh tentu segera, sesegera Segera, mungkin. Kan lebih cepat lebih baik itu prinsipnya Pak, ya kan? Oke, kira-kira kapan ini akan melaksanakan kegiatan coaching lagi ini? Wah ya kira-kira mungkin 1 minggu inilah atau paling lama 2 minggu, 2 pekan ke depan akan sudah terrealisir itu Pak. Gitu Pak ya. Iya. Baik, untuk progresnya nanti kita akan ngomong-ngomong lagi gitu Oh Pak. jelas, supaya kita ini senantiasa saling mengasah, saling mengasuh, saling Iya. mengisi, tentu kita harus tetap melakukan komunikasi yang saling konstruktif seperti ini Pak. Oke, betul sekali Pak. Iya. Nanti kita juga bisa sharing-sharing lagi Pak untuk masalah seperti ini, dan saya juga akan meluangkan waktu untuk Pak Bahar jika Pak Bahar ini membutuhkan sharing dengan Oh, terima saya. kasih Pak. Sip, terima kasih Pak. Sama-sama, Ini yang saya sama-sama, suka Pak. dari Iya. jenengan itu selalu terbuka, Iya. selalu ada waktu untuk sahabatnya. Iya, terima kasih. Terima Saya kasih. kira cukup untuk bincang-bincang Saat kita ini Pak. Ya, oke. Terima kasih. Sampai